dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu materi tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Dan materi ini sebelumnya sudah kalian pelajari waktu kelas 9 SMP ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita mulai aja untuk materi yang pertama. Dan seperti biasa ya teman-teman ya, seperti biasa kebiasaan kita, kalau saya sendiri di kelas kalian, ketika ada slide itu 2 kali pengulangannya. Mohon diingatkan kalau misalkan ada yang terlalu cepat ya yang saya sampaikan. Nah teman-teman, benar nih nggak ada suara yang aneh-aneh, nggak ada. Maksudnya suara feedback atau apa gitu nggak ada, jernih di telinga kalian jernih. Iya, Pak. Ini baik, baik. Ya, baik kita mulai aja untuk kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya ya teman-teman ya, maaf kalau saya boleh jujur sedikit. Ini sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari 2 jenjang sebelumnya, yaitu waktu kalian kelas 5 SD dan kelas 9 SMP ya teman-teman ya. Tuh materinya udah waktu kelas 5 SD dan kelas 9 SMP. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia. Maaf, untuk slide sudah pada muncul di layar laptop atau HP masing-masing sudah muncul? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Siap, siap. Oke, baik. Mulai ya. Nah, yang pertama tuh ada gambar seperti ini, teman-teman. Tuh, lihat. Nih, teman-teman, istilahnya ada gambar seorang tokoh yang gambar pertama, yaitu rute penyerangan Jepang ke Indonesia. Nah, teman-teman, maaf ya, saya sedikit curhat sedikit ya, maaf ya. Jadi, dulu yang namanya pasukan Jepang itu dulu disebut pasukan KT, teman-teman ya. Jadi, maaf bukan maksud kakak body shaming atau apa ya, maaf ya, bukan saya maksud ini ya. Jadi, dulu itu disebut pasukan KT. Jadi meskipun dari segi fisik tidak terlalu tinggi, tapi keberanian mereka bisa berhasil mengusir tentara Belanda dari Indonesia. Nah, mereka sebelum datang ke Indonesia itu teman-teman, sebelum datang ke Indonesia itu mereka melakukan pengintaian atau dalam bahasa kita spy atau memata-mata. Jadi ada tentara Jepang yang menyamar sebagai kuli bangunan, ada yang menyamar sebagai tukang cukur, ada yang menyamar sebagai tukang kelontongan, teman-teman. Tapi tidak sembarangan mereka. Nah, misalkan ketika mereka berada misalkan di Bekasi, mereka nyamar jadi tukang bangunan. Mereka itu selain menyamar, mereka mencatat keadaan yang ada di sana. Jumlah tentara Belandanya ada berapa kompi, kemudian tokoh yang terkenal siapa, kemudian teknik perangnya bagaimana, tokoh Indonesianya terkenal bagaimana. Makanya teman-teman, ketika Jepang datang ke Indonesia dengan mudah mengusir tentara Belanda, mengalahkan tentara Belanda, itu berdasarkan data-data yang sudah terkumpul sebelumnya, kemudian diverifikasi gitu. Nah, kemudian teman-teman, ketika mereka datang ke Indonesia, itu ketika turun mereka menggunakan sepeda, tapi sepedanya itu yang biasa kalian lihat di sirkus, teman-teman. Ya, yang ada tempat duduk tapi tidak ada tangan pegangan gitu ya, tapi ada tempat duduk, terus bawahnya itu roda, udah tinggal di kayu aja. Mereka kemana, maunya kemana. Nah itu, tentara Jepang seperti itu teman-teman. Makanya dengan mudah mengalahkan tentara Belanda. Itu yang pertama. Nah ini gambar yang kedua teman-teman. Nih yang gambar kedua ini penyerangan pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor ya. Nah ini teman-teman, untuk yang gambar kedua ini, materi sejarah minat yaitu Perang Dunia Kedua, teman-teman. Sebenarnya Perang Dunia Kedua itu juga sudah kalian pelajari waktu kelas 9 SMP. Mungkin nanti sama Bu Mayang atau Bu Ervina gitu ya, teman-teman ya. Oke. Baik, itu aja ya. Kita langsung materi yang pertama. Nah, proses kedatangan Jepang ke Indonesia
Poin pertama adalah satu, Jepang melakukan ekspansi atau penyerangan ke Asia Tenggara pada Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian untuk membentuk persemakmuran Asia Timur Raya, salah satu tindakan Jepang yang pertama kali adalah melakukan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat bernama Pearl Harbor di Hawaii tanggal 7 Desember 1941 jam 7.55. Ini kasarnya gini deh teman-teman. Tentara Amerika pada waktu itu masih keadaan tertidur. Ya, tidak full semuanya berjaga, ada yang tertidur pulas. Nah, kemudian serangan Jepang ini ke Pearl Harbor ini yaitu melumpuhkan kekuatan Amerika yang menjadi penghalang cita-cita Jepang. Dan kemudian dari Pearl Harbor inilah nanti serangan berlanjut ke Indonesia. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi pada Perang Dunia Kedua itu Jepang melakukan ekspansi atau penyerangan ke wilayah Asia Tenggara untuk membentuk persemakmuran Asia Timur Raya, untuk mewujudkan cita-citanya menjadi penguasa Asia Timur Raya. Salah satu tindakan Jepang adalah menyerang pangkalan Amerika Serikat bernama Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941 jam 7.55. Kemudian serangan ini bertujuan melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat dan menjadi penghalang bagi cita-cita Jepang. Dan serangan Jepang kemudian berlanjut ke Asia Pasifik termasuk ke Indonesia. Itu untuk proses kedatangan Jepang. Saya lanjut berikutnya. Untuk yang berikutnya, kenapa sih kok Jepang melakukan serangan ke Indonesia? Saya baca dari bukunya Pak Habib, ada 3. Yang pertama adalah untuk mendapatkan cadangan logistik, bahan industri perang seperti minyak tanah, timah, dan aluminium. Dalam kurung, karena Indonesia kaya akan sumber daya manusia. Yang kedua, Indonesia kaya akan sumber daya manusia. Nah, yang laki-laki dijadikan tenaga kerja paksa. Teman-teman ada yang masih ingat nggak kerja paksa zaman Jepang namanya apa? Ada yang tahu? Romusa. Ada yang tahu? Apa Romusa. di? Romusa. Ya, siap. Jadi kerja paksa zaman Belanda dulu pada zaman Denles namanya kerja rodi, ya. Kalau zaman Jepang namanya romusa. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan yang ketiga Jepang melancarkan serangan ke Indonesia antara lain yaitu ajaran Hako Aichiu, ya. Hako Aichiu. Nah, itu ya nulisnya nanti bisa tanyakan ya. Nah, jadi Hako Aichiu itu apa? Semangat mempersatukan Asia di bawah kekuasaan Jepang. Saya ulang sekali lagi. Alasan Jepang melancarkan serangan ke Indonesia yaitu karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, Indonesia kaya akan sumber daya manusia, dan ajaran Hako Aichiu yaitu semangat mempersatukan Asia di bawah kekuasaan Jepang. Baik, teman-teman, IPS 1, IPS 2, dari slide pertama dan kedua, apa saya terlalu cepat? Ya, oke. Siap. Baik, kalau begitu saya lanjutkan aja ya. Masih proses kedatangan Jepang. Nah, ini tolong kalian kasih tanda mengenai wilayah yang pertama diduduki oleh Jepang. Nah, ini dikasih tanda ya, tolong dikasih tanda untuk ujian di tanggal 25 bulan ini.
wilayah Indonesia yang pertama diduduki oleh Jepang ada 4 wilayah. Yang pertama ada Balikpapan, Tarakan, Pontianak, dan Palembang. Kenapa daerah itu jadi prioritas utama? Karena daerah itu memiliki cadangan minyak yang cukup banyak. Berikutnya tanggal 1 Maret 1942, Jepang menyerang Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Untuk yang Indramayu, Jepang masuk ke Subang, Lembang, target kota Bandung, teman-teman. Kenapa kok targetnya kota Bandung, bukan kota Batavia? Karena berdasarkan informasi intelijen sebelumnya, bahwa kota Bandung merupakan calon ibu kota Indonesia pada waktu itu zaman Belanda yang nantinya akan dipindahkan dari Batavia ke Bandung. Nah, itu dari situlah kemudian tentara Jepang langsung mengalihkan perhatian tidak ke Batavia tapi ke kota Bandung. Di kota Bandung, kalau kita ambil sebuah gambaran, pada tahun Jepang di mana datang, dulu mendapat julukan Paris Panjava, teman-teman. Wih, tok cerdah itunya ya, dari segi pemandangannya bagus. Jalan raya nih, kiri dan kanan itu kebun bunga, teman-teman. Rakyat kota Bandung, umumnya yang berasal dari noni Belanda, orang-orang Belanda memiliki kebiasaan menanam pohon di pekarangan rumah maupun di jalan-jalannya. Makanya di sana banyak jalan raya yang banyak tamannya tuh teman-teman. Bahkan seorang Perdana Menteri Prancis menjelaskan ini miniatur kota Paris, teman-teman. Wah, luar biasa tuh kota Bandung pada waktu itu. Nah, kemudian ketika nyampe di Lembang, Jepang melakukan ultimatum kepada Belanda untuk menyerah secepatnya. Nah, kemudian Belanda minta waktu untuk memberikan jawaban. Jadi nggak minta waktu, jawabannya apa? Menyerah atau berperang. Nah, kemudian Jepang memberikan waktu, lalu diputuskan di tanggal 8 Maret 1942, secara resmi Belanda menyerah kepada Jepang melalui sebuah perjanjian, melalui sebuah perundingan yang dikenal dengan Perundingan Kalijati Subang 8 Maret 1942. Nah, dari pihak Belanda diwakili oleh Terporten, dari Jepang diwakili Hitoshi Imamura. Dengan perundingan Kalijati inilah secara resmi Jepang menguasai Indonesia. Saya ulang sekali lagi ya. Titik awal kekuasaan Jepang diawali dengan sebuah peristiwa Belanda menyerah pada Jepang melalui perjanjian atau perundingan Kalijati. 8 Maret 1942 dari Belanda oleh Terporten, dari Jepang diwakilkan Hitoshi Imamura. Dengan adanya perundingan Kalijati, secara resmi Jepang menguasai Indonesia. Oke, sampai sini teman-teman IPS 1, IPS 2, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan nggak? Dari yang saya sambutkan tadi, ada? Mungkin tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kebijakan pemerintah Jepang ada beberapa hal. Nih, kebijakannya ada beberapa kebijakan ya, teman-teman. Nah, kebijakannya apa aja? Wah, saya izin dulu sebentar ya, teman-teman ya. Jaringannya lagi error sebentar. Saya mohon maaf dulu sebentar ya, untuk tutup dulu ininya ya, kamera sama audionya. Sebentar ya.
Oke, ya, lanjut berikutnya ya. Jadi kebijakan pemerintah Jepang antara lain di bidang politik, militer, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Oke, yuk kita langsung aja ya teman-teman dari kelas IPS 1, IPS 2, lanjut aja ya. Nih, nah, maaf kelihatan nggak di slide kalian? Kelihatan nggak tulisannya? Kekecilan nggak tulisannya? Oke, yang pertama nih ya. Oke, yang pertama kebijakan di bidang politik. Nah, teman-teman bisa lihat ya di peta sebelah kanan di mana kebijakan dari Jepang di bidang politik yang pertama adalah membubarkan seluruh organisasi pergerakan nasional. Jadi seluruh organisasi pergerakan nasional itu kemudian dibubarkan. Kenapa dibubarkan sih Pak? Karena pada waktu itu Jepang sudah mengetahui bahwa organisasi pergerakan nasional adalah organisasi yang merupakan musuh dalam selimut. Bagi mereka dianggap bom waktu. Jadi sewaktu-waktu bisa menerkam dari belakang. Itu yang pertama kenapa dibubarkan. Nah, pada masa Jepang ada organisasi yang berdiri namanya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Nah, kemudian kebijakan Jepang berikutnya di bidang politik adalah di mana Jepang membagi pusat pemerintahan menjadi 3 bagian. Dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Indonesia bagian timur. Untuk Pulau Jawa, Sumatera, itu nanti dipimpin Angkatan Darat, dalam bahasa kita namanya Rikugun, ke-16 Pusat Pemerintahan Batavia. Untuk Pulau Sumatera, di bawah Angkatan Darat ke-25, pusatnya Bukit Tinggi. Untuk wilayah Indonesia Timur, meliputi Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara, di bawah pemerintahan Angkatan Laut, nama lainnya adalah Kaigun, Selatan kedua dengan pusat Makassar. Oke, saya ulang lagi. Kebijakan Jepang di bidang politik antara lain, yang pertama membubarkan organisasi pergerakan nasional yang dianggap membahayakan. Nah, hanya satu yang boleh berdiri, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia. Kemudian kebijakan berikutnya membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 pemerintahan, yaitu di Pulau Jawa dan Madura dipimpin oleh Gubernur Jenderal Militer dari Angkatan Darat atau Rikugun ke-16 dengan pusat pemerintahan ada di Jakarta. Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-25, pusatnya Bukit Tinggi. Dan yang ketiga Indonesia Timur, Maluku, dan Irian Jaya atau sekarang Papua dan Nusa Tenggara berada di pemerintahan militer Angkatan Laut Jepang atau Kaigun Selatan kedua di pusatnya Makassar. Ini di bidang politik yang pertama. Saya lanjut yang kedua. Ada di bidang politik yang kedua, yaitu mengenai struktur pemerintahan militer Jepang. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang struktur pemerintahan militer Jepang, ada keunikan sendiri bahwa orang Indonesia itu boleh bergabung di pemerintahan. Tuh, sesuatu yang jarang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada masa sebelumnya. Kalau pada masa Belanda, orang Indonesia tidak boleh ikut pemerintahan, adapun boleh itu hanya segelintir orang saja, teman-teman. Nah, kita lanjut ya di kebijakan politik di Jepang ini. Yang pertama adalah, ada suara apa ya? Hujan itu. Nah, udah hilang lagi ya. Yang pertama ada Gun Shireikan.
Jadi struktur pemerintahan yang pertama adalah Gunsereikan, yaitu sebagai pucuk pemerintahan militer Jepang di Indonesia, di mana Gunsereikan ini tokohnya adalah Hitoshi Imamura. Yang kedua ada Gunseikan. Gunseikan itu bahasa kasarnya adalah kepala staf militer yang dibantu oleh staf militer namanya Gunseikanbu, yaitu staf pemerintahan pusat. Nah, kemudian staf pemerintahan pusat atau Gunseikanbu dibantu oleh Somubu, Departemen Dalam Negeri, Zaimubu, Departemen Keuangan, Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, dan Shihobu, yaitu Departemen Kehakiman atau Depkes namanya. Gunseibu bertugas sebagai koordinator pemerintahan Jepang yang bertugas memulihkan keamanan dan ketertiban. Saya ulang sekali lagi. Kebijakan politik pada masa Jepang berikutnya adalah struktur pemerintahan militer Jepang. Tolong dikasih tanda, ini bakal keluar di ujian nanti. Yang pertama ada Gunseireikan, yaitu Panglima Tentara sebagai puncak atau pucuk pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Gunshirekan pertama adalah tadi yang sudah saya bilang Hitoshi Imamura. Lalu berikutnya ya Gunseikan atau kepala staf militer. Nah, Gunseikan dibantu Gunseikan dibantu oleh staf bernama Gunseikanbu, yaitu staf pemerintahan pusat. Dan Gunseikanbu dibantu oleh Somubu, Departemen Dalam Negeri, Zaimubu, Departemen Keuangan, Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, Shihobu, Departemen Kehakiman. Dan Guseibu bertugas sebagai koordinator pemerintahan militer yang bertugas memulihkan keamanan dan ketertiban. Ini untuk struktur pemerintahan militer Jepang. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini di bidang politik masih yang sama. Mohon maaf kalau ada panjang-panjang ya, karena memang realnya seperti ini. Nah, berikutnya ada pemerintahan sipil wilayah Indonesia yang dibagi ke dalam 10 karesidenan atau shu namanya. Nah, setiap karesidenan dipimpin oleh apa aja? 1. Kota Praja, bahasanya shi. Yang kedua, kabupaten, nama Jepangnya ken. Kawedanan itu gun. Kecamatan itu son. Kelurahan itu ku. Lalu berikutnya Jepang membentuk pemerintahan kota yang bernama Tokubetsushi atau kota istimewa. Yang kedudukannya hampir sama dengan shu. Contohnya adalah Jakarta. Nah, itu yang dimaksud dengan Tokubetsushi. Nah, itu ya. Kemudian gerakan berikutnya antara lain yaitu gerakan 3A, Putra, dan Jawa Hokokai. Gerakan 3A nanti bahasanya atau propagandanya antara lain Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Nah, kemudian gerakan 3A lalu dibubarkan, diganti dengan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Putra akhirnya dibubarkan Jepang karena lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada Jepang. Sebagai gantinya dibentuk Jawa Hokokai dan nantinya tokohnya bernama Tadashi Maeda. Saya ulang sekali lagi ya. Pemerintahan sipil
terdiri dari 10 karesidenan. Setiap karesidenan dipimpin oleh kota praja atau shi, kabupaten atau ken, kawedanan atau gun, kecamatan atau son, kelurahan atau ku. Nah, baik, saya minta bantuan. Berikutnya Jepang membentuk kota yang disebut Tokubetsushi. Sri Apri ada. Sri Apri ada. Sri Apri ada nggak nih? Oke, lagi ini kayaknya ya. Nah, yang dimaksud dengan Tokubetsushi atau kota istimewa hampir kedudukannya sama seperti Shu. Contohnya kota Jakarta, teman-teman. Nah, kemudian Jepang membentuk organisasi untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Ada Gerakan 3A, Gerakan Putra, dan Jawa Hokokai. Semboyan 3A, ada Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Nah, kemudian, berikutnya ya, Gerakan 3A diganti oleh Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Dipimpin oleh 4 serangkai, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian Putra dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hokokai. Baik, teman-teman dari PS1, IPS 2, dari yang saya jelaskan, ada yang tanyakan nggak? Monggo, teman-teman. Ada yang tanyakan? Atau saya terlalu cepat, teman-teman, dari kelas IPS 1, IPS 2, silakan ya. Tolong diinformasikan, takutnya saya terlalu cepat. Monggo, teman-teman. Enggak, Pak. Ya, oke, aman ya. Ini Sabrina masih online ya, Sabrina. Itu ada suara aneh-aneh nggak di suara kalian? Ada suara kayak bising-bising kayak gitu, ada nggak? Ada itu sih, Pak, kayak orang lagi teriak gitu. Oh, gitu. Tapi kayak sekilas doang, suaranya pelan, habis itu hilang gitu. Ada suara kokokan ayam nggak? Enggak, kayak azan gitu, Pak, kalau di saya. Oh iya, emang sebelah lagi nonton TV. Oh. Terima kasih ya. Oke. Iya. Yuk, saya lanjutkan lagi ya. Nah, untuk yang di bidang ekonomi, ya. Di bidang ekonomi, untuk yang sistem kebijakan Jepang antara lain, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang, yaitu segala kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan perang. Dalam kurung adalah sistem ekonomi autarki, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, rakyat disuruh membuka lahan-lahan baru yang ditanami tanaman pangan. Lalu berikutnya ada Undang-Undang Nomor 322 Tahun 42, di mana Gun Seikan langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Terdapat badan pengawas, yaitu Saibai Kigyo Kokrikodan. Nah, itu kalau dalam bahasa kita nama lainnya adalah mandor ya, teman-teman ya. Nah, kemudian hasil kekayaan di Indonesia berupa hasil tambang perkebunan dan hutan diangkut ke Jepang. Dan petani harus menyerahkan sebagian hasil panen, ternak, dan harta miliknya yang lain kepada pemerintahan Jepang untuk biaya perang Asia Timur Raya. Jadi saya ulang sekali lagi, dalam bidang ekonomi, di mana Jepang menerapkan sistem ekonomi perang, di mana segala kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang, dalam kurung ekonomi autarki. Rakyat disuruh menanam tanaman lahan-lahan baru yang ditanami tanaman pangan ya. Nah, kemudian Gunseikan atau mandor dalam bahasa kita mengawal perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Nah, kemudian
hasil kekayaan alam Indonesia berupa hasil tambang, perkebunan, dan hutan diangkut ke Jepang. Dan petani harus menyerahkan hasil panen, ternak, dan harta miliknya kepada pemerintah pendudukan Jepang untuk Perang Asia Timur Raya. Oh ya, luar biasa tuh Jepang menjajahnya ya. Meski 3,5 tahun, tapi kekejamannya luar biasa. Yuk, saya lanjutkan lagi ya. Untuk yang nomor 12, yaitu bidang sosial budaya, teman-teman. 3 lagi ya. Nah, di bidang sosial budaya, Jepang membentuk mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, membentuk Tonarigumi atau RT, kemudian melakukan Romusa atau kerja paksa zaman Jepang, eksploitasi perempuan atau Jugun Ianfu, kemudian mendirikan Departemen Kebudayaan, yaitu Keimin Bunka Sidoso alias Departemen Kebudayaan, yang bertujuan mengawasi perkembangan kesenian Indonesia. Lalu terjadi Jepangisasi Indonesia dalam bentuk penggunaan bahasa Jepang dan memperbolehkan menyanyikan lagu lagu nasional Jepang alias Kimigayo. Lalu ada Seikere, yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit, ya, yang disebut Amaterasu Omikami. Saya ulang sekali lagi. Di bidang sosial budaya, Jepang membentuk Tonarigumi atau RT, membentuk Romusa, membentuk Jugun Ianfu, kemudian membentuk pusat kebudayaan, dan terjadi Jepangisasi atau penggunaan bahasa Jepang, menyanyikan lagu Indonesia Indonesia Raya mulu. Lagu lagu nasional Jepang alias Kimigayo, dan adanya Seikere. Seikere itu membukukan badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Matahari Amaterasu Omikami. Oke, untuk yang ini sudah saya sampaikan. Lanjut berikutnya masih di bidang sosial budaya. Oke, di mana bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar ya. Jadi bahasa asing itu tidak boleh dipelajari. Dibuka jenjang sekolah juga kejuruan, ada SMA dan SMK. Terdapat pada masa pendudukan Jepang yaitu sekolah rakyat 6 tahun, yaitu Kokumingako. Sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Nah, kemudian Jepang juga membentuk guru sekolah antara lain guru 2 tahun Shito Shihangako, guru 4 tahun Chuto Shihangako, dan guru 6 tahun Koto Shihangako. Jadi sekali lagi, di bidang sosial budaya, bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar, lalu dibuka jenjang sekolah, terdapat sekolah pada masa pendudukan Jepang, yaitu sekolah rakyat 6 tahun, dan kemudian sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah 3 tahun. Lalu Jepang membentuk sekolah guru namanya guru 2 tahun Soto Shihangako, kemudian guru 4 tahun Chuto Shihangako, dan guru 6 tahun. Nah, itu ya untuk di bidang sosial. Lanjut 14, tinggal satu lagi di bidang militer. Di bidang militer ada beberapa organisasi militer. Yang pertama adalah Sainendan, Barisan Pemuda. Joshi Sainendan adalah barisan wanita. Keibodan, barisan pembantu polisi. Hizbullah, barisan semi militer untuk menolong orang Islam. Dan Heiho, pembantu prajurit Jepang. Dan ada Jawa Sentotal, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa. Nah, jadi di bidang militer itu ada beberapa kebijakan. Saya ulang sekali lagi, takutnya terlalu cepat. Yang pertama ada Sainendan, barisan pemuda. Joshi Sainendan, barisan cadangan. Keibodan, barisan pembantu polisi. Hizbullah, semi militer untuk orang Islam. Heiho, prajurit Jepang. Lalu Jawa Sentotai itu untuk organisasi organisasi untuk yang
Jawa Sentosa ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ki Hajar Dewantara. Oke, ini di bidang militer. Oke, lanjut berikutnya yang terakhir sudah selesai nih. Ada beberapa di bidang militer lagi. Yang pertama Susintai Barisan Pelopor, ada Peta Pembela Tanah Air, ada Goku Totai Barisan Pelajar, ada Fujinkai Barisan Wanita, kalau dulu bilangnya emak-emak, dan ada Jibakutai Pasukan Berani Mati. Saya ulang sekali lagi. Untuk yang di bidang militer ada Susintai Barisan Pelopor, kemudian Peta atau Pembela Tanah Air, ada Goku Totai Korps Pelajar, Fujinkai Himpunan Wanita, Jibakutai Pasukan Berani Mati. Selesai sudah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman dari kelas IPS 1, IPS 2, materinya sudah saya selesaikan hari ini. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman dari MIPA 1, dari kelas IPS 1 dan IPS 2, ada yang tanyakan nggak? Silakan. Ada yang belum diabsen dari kelas IPS 1, silakan konfirmasi ke saya sebelum saya laporkan ke bagian absensi. Yuk, silakan. Ada yang belum absen? Pak mau absen. Pak, Siapa? Prince sudah belum, Pak? Prince belum. Nah, Prince ada. Ya, lanjut. Siapa lagi? Anida. IPS siapa? Anida IP1. Anida udah. Siapa lagi? Farhat mana Farhat? Ada nggak orangnya? Nah, Farhat nih. Nggak tahu izin alpha atau mic error atau internet error nih. Yuk. Ketua kelas dari IPS 1 ada kabar mengenai Farhat Dwi Putra Musa. Silakan. Ada nggak? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Berarti ini apa ya? Muhammad Nashwan ada nggak? Wah, Muhammad Nashwan juga sama, nggak ada ya. Rangga Yuda tadi kalau nggak salah mic-nya error ya? Ada. Oh, ada tuh. Oke. Lanjut, IPS 2. Ya, saya lanjutkan ke IPS 2 nih. Pancarizki. Ada nggak? Pancarizki. Farhan Pancarizki. Hadir. Ya. Oke, ada. Siap. Muhammad Adil ada? Wah, Adil nggak ada tuh. Lalu Fauzan Maulana. Oh ada. Oke. Lanjut Taufik Kamal. Raffi Danendra nih. Raffi Danendra dulu. Wah, Raffi Danendra nggak ada nih ya. Berikutnya Taufik Kamal juga sama nih. Nggak ada. Ada juga Tanzila Keisha nih. Kemudian Tria. Nah, Tria nih kemana nih ya? Tria juga nggak ada. Farsha ada nih, Farsha. Oke, baik itu aja mungkin ya dari saya hari ini. Teman-teman dari IPS 1, IPS 2, terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf kalau misalkan selama pembelajaran hari ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan besar harapan saya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan untuk yang sejarah wajib ya, saya kasih tahu dari sekarang. Untuk yang sejarah wajib saya hanya ngajar kalian sampai semester ini ya. Jadi saya ngajar sampai semester ini, semester 2. Karena nanti ketika kalian naik ke kelas 12, sejarah wajibnya bukan sama saya, tapi oleh Bu Ervina nanti ya. Untuk semester nanti kalian kelas 12. Oke, gitu aja mungkin ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan kalian istirahat dulu untuk di pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya sama-sama. Ya, mari. Silakan. Ya, silakan. Ya, sama-sama. Silakan.